1. Suku Kombay dan Korowai, Papua. Mungkin banyak masyarakat yang belum pernah mendengar suku ini dikarenakan mereka baru ditemukan 30 tahun yang lalu. Suku ini merupakan suku etnis yang tinggal di pedalaman hutan Papua dan membangun rumah mereka di atas pohon. Kedua suku ini memiliki ritual budaya yang hampir sama. Salah satunya adalah masih menggunakan koteka sebagai pakaian, meski pada awal ditemukannya telah dikenalkan dengan pakaian. Selain sebagai suku pedalaman terasing di Indonesia, kedua suku ini juga suku kanibal. Mereka akan memakan sesama sebagai bentuk hukuman atau digunakan sistem peradilan yang dianut oleh mereka. 2. Suku Anak Dalam, Jambi. Suku Anak Dalam atau SAD adalah suku asli yang tinggal di pedalaman Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Suku ini merupakan salah satu suku terasing dan minoritas. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang suku Anak Dalam. Yang pertama, pola hidup. Suku Anak Dalam memiliki pola hidup yang unik, yaitu ketergantungan pada alam. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan berburu, berumur, dan menangkap ikan dengan tangan kosong. Yang kedua, rumah adat. Suku Anak Dalam tinggal di pondok-pondok panggung kecil yang disebut susudongon, dan yang besar disebut rumah godong. Yang keempat, kepercayaan. Mayoritas suku Anak Dalam menganut kepercayaan animisme atau kepercayaan kepada agama tradisional. Yang keempat, tradisi. 1. Sebelum menikah, lelaki suku Anak Dalam akan meminta izin pada keluarga perempuan untuk meminangnya. 2. Suku Anak Dalam memiliki cara sendiri untuk menyembuhkan kesedihan setelah anggota keluarga meninggal, yaitu dengan pergi jauh atau disebut melangon. Yang ketiga, suku Laut. Suku Laut adalah suku bangsa yang tinggal di Kepulauan Riau, Indonesia, dan dikenal juga sebagai suku Laut. Berikut beberapa informasi mengenai suku Laut. Yang pertama, suku Laut merupakan bangsa Melayu tua atau Proto-Melayu yang mulai menghuni wilayah Melayu Lingga pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Yang kedua, Kesultanan Laut berperan penting dalam kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor. Yang ketiga, suku Laut dikenal sebagai penjaga selat-selat, mengusir bajak laut, dan memandu para pedagang ke pelabuhan kerajaan. Yang keempat, suku Laut hidup nomenden dengan tinggal di perahu atau sampan yang beratap tajam. Yang kelima, suku Laut memiliki kepercayaan akan kekuatan gaib seperti kekuatan yang berasal dari benda-benda seperti butat, batu akik, akar bahar, dan keris. Yang keenam, suku Laut juga percaya akan hantu dukang yang merupakan penjelmaan dari bayi yang baru lahir tanpa nyawa. Yang ketujuh, suku Laut umumnya bekerja sebagai nelayan. Yang kedelapan, suku Laut memiliki bomo atau dukun yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Yang kesembilan, bahasa suku Laut memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu dan digolongkan sebagai bahasa Melayu lokal. 4. Suku Sakai Riau. Suku Sakai adalah suku yang tinggal di pedalaman Riau, Indonesia, dan memiliki beberapa ciri khas, diantaranya kehidupan nomaden. Suku Sakai hidup secara nomaden, pindah-pindah dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Kepercayaan. Suku Sakai memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme yang menjadi salah satu identitas mereka. Kebergantungan pada alam. Suku Sakai hidup bergantung pada alam, seperti memburu, menombak, mengali, dan berkebun. Keturunan Pangaruyung. Nenek moyang suku Sakai diyakini berasal dari Pangaruyung, kerajaan Melayu kuno di Sumatera Barat. Pondokan. Suku Sakai umumnya tinggal di pondokan yang mudah dibongkar, yang di dalamnya tinggal beberapa keluarga dan seorang pemimpin. Saat ini, kehidupan suku Sakai telah banyak dipengaruhi oleh pendatang dan pekerja perkebunan dari berbagai daerah di Indonesia. Akibatnya, banyak yang kehilangan sumber kehidupan dan jarang tinggal di hutan. Suku Sakai percaya bahwa setiap benda di hutan dan alam memiliki roh yang harus dihormati dan dijaga. Mereka juga percaya bahwa roh-roh tersebut dapat memberikan keberuntungan. 5. Suku Asmat. Suku Asmat adalah sebuah suku di kawasan Provinsi Papua Selatan, Indonesia. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayu yang unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal dialek, cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Dilansir dari situs resmi Kabupaten Asmat, dalam sejarahnya, nama Asmat sudah dikenal dunia sejak tahun 1904.
Jauh sebelum itu, pada tahun 1707 silam, tercatat sebuah kapal yang dinakodai James Cook mendarat di sebuah teluk di daerah Asmat. Lalu tiba-tiba diserang ratusan laki-laki berkulit gelap dengan wajah tubuh yang diolesi warna-warna merah, hitam, dan putih. Suku Asmat. 1. Wanita hamil. Wanita Asmat yang hamil akan sangat dijaga oleh keluarganya. 2. Kelahiran. Setelah bayi lahir akan diadakan upacara selamatan. 3. Pernikahan. Pernikahan suku Asmat hanya bisa dilakukan jika berusia 17 tahun atau lebih. 4. Mumi suku Asmat. Suku Asmat juga dikenal dengan adanya tradisi pengawetan jenazah atau dikenal dengan sebutan mumifikasi. Asmat Sawah. 2. Bahasa Asmat Besbu. 3. Bahasa Asmat Safan. 4. Bahasa Asmat Sirat. 5. Bahasa Asmat Indonesia Sinau. Rumah adat suku Asmat. Suku Asmat memiliki sebuah rumah adat yang bernama Jeu. Setiap desa suku Asmat umumnya memiliki satu buah Jeu dengan fungsi mirip balai desa. Alat musik suku Asmat. Tifa merupakan alat musik yang mirip dengan gendang yang merupakan alat musik khas daerah Maluku dan Papua. Tarian suku Asmat. Tarian Tobe merupakan tarian khas dari suku Asmat. Tarian ini biasanya dilakukan saat kepala suku memerintahkan untuk perang. Tujuannya untuk membangkitkan semangat dalam menghadapi perang.